Guys, sebelumnya kita sudah pemanasan dengan passion versi Deddy Corbuzier, versi Elon Musk, Steve Jobs, hingga Jack Ma. Yang bisa dijadikan sebagai ide bisnis dan peluang usaha, hingga menjadi teman perjalanan yang asik bagi mereka. Nah, kali ini kita akan pahami passion Deddy Corbuzier dan teman-teman sebagai modal untuk menciptakan unstoppable big action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gembira dan kagum untuk Anda semua yang asik dan seru. Guys, Deddy Corbuzier, Elon Musk, Steve Jobs, dan Jack Ma tentu saja memang tokoh-tokoh nomor wahid kelas 1 kelas dunia. Kita gak meragukannya. Mereka punya passion dalam kerja, bisnis, hingga karya-karyanya bisa kita sebut sebagai apa ya? Ya luar biasa lah, luar biasa. Nah, kata passion itu sudah sangat sering kita sebut-sebut. Sebuah istilah beken dan juga terdengar keren jika kita misalnya mengucap seperti ini. Sorry ya, itu bukan passion saya. Mungkin saking kerennya kata passion itu, orang jadi lupa makna sebenarnya dari passion. Awas lo guys, ada passion sejati, ada passion palsu. Passion sejati ya ibarat pria sejati ya sekali jajal nancep di hati. Nah, kalau passion palsu apa ya? Ya ibarat cinta palsu lah. Semangatnya cuma sesaat, dominannya nafsu. Artinya kalau enak-enak mau, kalau disuruh berkorban dia kabur guys, alias belayu. Itulah guys yang harus membuat kita cermat dan waspada. Jangan-jangan yang kita sebut sebagai passion kita itu cuma tipuan psikologis belaka. Hanya mengandalkan rasa suka. Lebih jauh dari itu, orang yang memiliki passion ya mesti harus mau menjalani penderitaan atau istilah puitisnya ya duka lara. Jadi kalau memang benar-benar mau disebut sebagai passion, ya mesti mau terima guys penderitaan. Yang kadang-kadang kebangetan. Kalau begitu passion itu seperti apa? Khususnya untuk bisnis kita ini. Ya seperti tadi, passion kita mesti passion sejati. Nah, untuk memahami bahkan merasakan passion sejati, maka haruslah lolos uji guys. Apa saja yang diuji? Yuk kita simak uji-uji berikut. Guys, yang pertama, passion kita akan diuji dengan masalah. Berani nggak kita menghadapi masalah yang pasti ada dan seringkali tidak pernah mudah menyelesaikannya? Jangan bilang passion jika nggak berani menghadapinya, nggak berani menyelesaikannya. Yang kedua, passion kita diuji dengan galau guys, galau. Generasi X dan generasi Y menyebutnya sebagai keraguan alias kebimbangan. Jadi, siap-siap diterpa kegalauan di sepanjang jalan. Terutama jika ketemu banyak persimpangan yang pasti butuh keputusan. Passion itu berarti gak boleh berlama-lama dengan kegalauan guys. Itu berarti mesti berani mengambil pilihan hingga keputusan. Bisa jadi akan sering dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jadi harus banyak eksplorasi atau banyak riset-riset lagi. Dan tentu saja masih harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang kita buat. Waduh, baru 2 penguji nih, udah berat nih ya. Yang ketiga, diuji dengan kejenuhan dan kelelahan.
yaitu rasa bosan, lelah yang seringkali waktunya berkepanjangan dan mesti juga harus dilalui. Orang passion itu haruslah sadar sesadar-sadarnya guys, hingga berani menerima kebosanan hingga kelelahan itu yang menerpanya. Tapi demi passion, dia akan berupaya sekuat tenaga untuk menjaga daya tahan. Hingga bisa mengatakan bosan, lelah, apa itu? Seperti apa rasanya? Makanya bukan rahasia lagi guys, kalau Elon Musk kerjanya rata-rata 16-17 jam sehari. Edan nggak tuh? Hingga Jack Ma yang ingin menerapkan formula kerja 996 alias masuk jam 9 pagi hingga pulang jam 9 malam. Itu aja menuai banyak protes. Wajar ya guys protes-protes. Karyawan kan manusia bukan robot. Ya kan? Walau sebenarnya robot bisa kerja jauh lebih lama nggak pakai protes-protes pula. Yang keempat, passion itu diuji dengan pengorbanan. Ini juga ujian yang tidak gampang guys. Udah kena masalah, kena jenuh, kecapean masih disuruh berkorban. Ampun komandan. Jadi yang namanya menjaga kehormatan passion itu mesti rela kehilangan waktu, tenaga, pikiran, hingga duitmu. Dan kadang bisa lebih parah lagi, yaitu mesti rela untuk melakukan pengulangan. Persis kayak setrikaan, mondar-mandir ya, ulang-ulang ya. Nah guys, yang kelima, yang terakhir nih, awas nih, kelihatannya sepele tapi tikamannya mematikan guys. Yaitu passion diuji dengan kesangsian. Kesangsian terhadap diri sendiri. Contohnya berupa self-talk seperti ini guys. Kok berat ya? Jangan-jangan job ini bukan passion saya. Atau, lah kok ternyata banyak sulit-sulitnya? Pantesan aja banyak yang gak sanggup. Lagian sepertinya ini bukan passion yang cocok buat saya. Bahaya guys, bahaya. Ini nih self-talk yang bikin mabok alias fly. Mirip kan dengan kecanduan narkoba? Seolah-olah kerja keras setengah jalan kita sudah terasa mencukupi, sudah layak diapresiasi. Kemudian kita merasa sudah kerja keras walau hasil belum berpihak. Jadi mohon dimaklumi. Guys, itulah 5 passion kita. Semacam uji nyali, mesti dilalui. Kalau gak mau disebut passion palsu alias cuma nafsu. Nah itulah guys obrolan kita sebagai upaya untuk lebih memahami makna passion, dengan belajar dari passionnya punya Deddy Corbuzier dan teman-teman, sebagai modal bagi kita menuju unstoppable big action. Tentu saja topik ini tadi masih bagian daripada permainan atau playlist peluang usaha dan ide bisnis inspirasi dari Deddy Corbuzier dan kawan-kawan kelas dunianya. By the way, jika Anda mau memahami passion lebih dalam dan bisa lebih berasa, beserta topik-topik terkait lainnya, dengan tujuan agar lebih mudah direalisasikan dalam bisnis dan kehidupan, lebih cepat menghujam lebih dalam, lebih kuat, lebih berdaya tahan, asik menemani Anda punya kerjaan. So, ikutan saja event Ngopi Disco Kongko yang bertemakan The Unstoppable Big Action. Cek aja ya guys di link deskripsinya, semoga sudah tersedia dan sabar sedikit, mungkin masih saya siapkan soft launchingnya. Oke guys, demikianlah ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang Deddy Corbuzier dan kawan-kawan punya passion yang bikin unstoppable big action. Jangan lupa untuk berkenan kasih subscribe, share konten saya.
Terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa konten-konten saya selanjutnya. Dadah.